Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu pagi ini? Baik, Bu. Ada tadi pagi sarapannya? Ada, Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Zidan, pimpin kawannya untuk berdoa. Siap, gerak. Ya, angkat kepalanya. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Aku reda Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan cerdaskanlah aku dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, semoga dengan pembacaan doa tadi kita dapat dipermudahkan dalam pembelajaran hari ini. Ya, sebelum mulai pelajaran, ibu akan bertanya, adakah anak ibu yang hari ini tidak hadir? Ada, Bu. Siapa anak ibu yang tidak hadir hari ini? Elang, Bu. Elang. Ada tahu kabarnya? Tidak. Nah, sebaiknya anak ibu kalau berhalangan hadir harus diberi kabar. Ada yang mengerti? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tentang kalimat larangan dan kalimat anjuran. Nah, selesai pembelajaran hari ini, ibu mengharapkan anak-anak ibu tahu, mengerti tentang apa itu ciri-ciri dari kalimat larangan dan ciri-ciri kalimat anjuran. Dan setelah itu kita juga ibu harapkan anak-anak ibu juga dapat membuat kalimat anjuran dan juga kalimat larangan serta bagaimana cara pengucapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang kalimat larangan dan anjuran. Ya. Nah, anak ibu, pernah nggak kalian melihat coba kalian perhatikan coba perhatikan gambar ini, tulisannya apa tulisannya? Sampah sembarangan. Sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat. Coba kalian perhatikan, apa perbedaan dari dua kalimat tersebut? Apa perbedaannya? Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Apa perbedaan dari dua kalimat tersebut? Siapa yang bisa? Nah, coba
Rezi, apa perbedaan antara dua kalimat tersebut? Nah, iya pintar. Nah, yang pertama itu adalah kalimat kata jangan buang sampah sembarangan. Berarti itu kalimatnya kata jangan berarti larang. Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti sebuah anjuran. Ya, jadi itu contoh kalimat larangan dan anjuran. Nah, nih. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Nah, di mana kalian biasanya melihat? Di mana? Di jalan raya. Ini merupakan contoh kalimat tetapi dalam bentuk gambar. Dari sini bisa nggak kita membacanya? Bisa. Bisa. Coba Zidan. Ini tanda apa? Berhenti. Nah, kalau nampak tanda seperti ini berarti tandanya berhenti. Kalau ini, Kevin, Dilarang parkir. iya, tanda dilarang parkir. Dengan tanda-tanda seperti itu saja kita sudah bisa memahami apa itu tentang yang larangan dan anjuran. Nah, kalau tanda yang kuning ini, Daur ulang. hah? Daur ulang. Daur ulang. Kalau di jalan raya ada orang daur ulang. Nah, tanda apa itu? Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, ada seperti lingkaran. Nah, ini dia. Tandanya disuruh apa? Berputar. Nah, boleh berputar. Ini tandanya untuk diperbolehkan tempat berputar. Ya, jadi itu adalah tentang gambarnya. Nah, apa itu kalimat larangan? Nah, ini dia. Apa itu kalimat larangan? Kalimat larangan adalah yang digunakan untuk melarang atau melarang seseorang Melakukan suatu tindakan. Jadi kalimat larangan itu adalah sebuah kalimat yang digunakan untuk melarang seseorang melakukan suatu tindakan. Nah, apa tujuannya? Supaya kita orang tersebut mencegah kita tidak boleh melakukan itu demi kebaikan. Iya, Nak. Contoh, jangan berlari-lari lantai licin. Kenapa orang melarang kita berlari-lari di lantai licin? Nanti supaya kita tidak terjatuh. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Kenapa kita dilarang membuang sampah sembarangan? Agar tidak mengotori lingkungan. Nah, di dalam kalau dari contoh yang kita sebutkan tadi, di situ kita dapat menyebutkan apa ciri-ciri dari kata larangan. Nah, pada kata larangan itu biasanya tertulis kata jangan, dilarang, atau tidak boleh. Nah, itu biasanya dalam kalimat larangan. Nah, kalau kita dalam membuat sebuah kalimat larangan, kalimat larangan itu biasanya diakhiri dengan tanda baca. Tanda baca apa? Nah, yaitu kalau pada kalimat larangan itu diakhiri dengan tanda seru. Nah, berbeda dengan buanglah sampah pada tempatnya. Kalau kalimat anjuran biasanya dia ya. Nah, ciri-ciri yang kedua pada kalimat larangan yaitu dia
dia diakhiri dengan tanda seru. Nah, kenapa tanda seru? Karena itu sebuah larangan. Nah, terus intonasi tegas dan memerintahkan menunjukkan larangan. Nah, ini terus yang terakhir bisa juga menggunakan simbol-simbol. Nah, biasanya itu tanda silang, tanda garis satu, ya. Nah, contohnya pada rambu-rambu lalu lintas. Nah, ini contoh kalimatnya. Coba baca yang nomor 1, Alifah. Nah, jangan membuang sampah sembarangan. Diakhiri dengan tanda apa? Seru. Seru. Nah, yang kedua, Dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. nah, dilarang masuk pada yang tidak berkepentingan. Nah, ini biasanya simbolnya pada rambu-rambu lalu lintas itu adalah tanda ini. Nah, ini dia. Ini biasanya adalah tanda kita dilarang masuk. Pernah kalian melihat dari penjelasan tadi? Sudah paham anak-anak ibu? Sudah. Sekarang ibu kita bagi duduk berkelompok. Nah, duduk secara berkelompok. Kalian akan ibu beri tugas. Satu kelompok ada 5 orang. Coba duduk berkelompok sekarang. Nama panjang, Bu. Ya, sudah siap? Sudah. Sudah. Nah, sekarang coba kelompok siapa yang maju dulu? Nah, ya, kelompok Zidan maju ke depan. Nah, kawan yang lain coba dengarkan apa hasil diskusi dari kelompok Zidan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. 2. Jangan berisi di perpustakaan. Sebaiknya jangan berisi di perpustakaan. 3. Jangan biarkan orang tua mengangkat barang yang berat. Sebaiknya menolong orang tua mengangkat barang yang berat. Dari hasil diskusi kita hari ini, kelompok mana yang kalimatnya bagus? Kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Nah, sebaiknya kita menggunakan kata-kata jangan dan anjuran itu pada waktu dan yang tepat. Ya, nak. Contoh tadi sudah disebutkan oleh teman-teman kita. Sampai di sini paham anak ibu? Paham, Bu. Paham. Nah, sekarang kembali lagi duduk ke tempat masing-masing. Untuk melihat apakah anak ibu paham atau tidaknya pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan soal atau tugas secara sendiri-sendiri. Tadi secara berkelompok, sekarang secara sendiri-sendiri dan dikerjakan secara mandiri, ya. Dan sudah siap? Sudah, ibu ambil kembali ya.
Tidak. Sudah paham? Sudah, Bu. Bisakah kalian menggunakannya dalam setiap hari? Nah, untuk itu Ibu akhiri